Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita selalu sehat. Alhamdulillah, nama Tuhan Sa'alim Astagfirullah wa bihamdihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hebat, pada hari ini alhamdulillah saya dalam sesi terakhir di pertemuan kita kali ini dalam judul workshop peningkatan kompetensi pengelola hasil penilaian hasil belajar peserta didik di Semenanjung Masih tahun pelajaran 23-24. Izinkan untuk membersamai impian semua di sini. Pertama-tama selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat dan ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan, keimanan, dan tentunya nikmat yang lain yang tidak bisa kita apalkan satu persatu. Semoga selawat dan salam selalu bercurah ke hari kami di Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh kerabat keluarganya, pengikutnya yang selalu istiqomah dan menjauhi segala kemungkinan. Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki materi di sesi terakhir, baik uraian, tapi ini saya mulai dari isian. Jadi penulisan soal isian, soal uraian. Saya diminta soal uraian, soalnya Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, ada uraian, ada isian. Saya akan memulai dengan isian. Apakah sama soal isian dengan soal isian? Silakan Bapak. Yang 4 orang katakan berbeda. Satu orang mirip-mirip, satu orang mirip-mirip. Sama. Wah, luar biasa ini Bapak. Luar biasa. Oke, sama satu, mirip-mirip satu, tidak tahu tidak. Menurut Anda Bapak Ibu, apa sih pengertian dari soal isian? Nah, itu ada pilihannya. Soal yang memerlukan jawaban singkat. Soal yang memerlukan jawaban singkat 5 orang, 6 orang, 7 orang. Masih ada 4. Soal yang memerlukan jawaban penjelasan. 28, masih ada 3. Nah, dalam semua sudah masuk 11. Oke. Ada 8 mengatakan soal yang memerlukan jawaban singkat. Ada 1 orang soal memerlukan jawaban penjelasan, dan ada 2 orang yang mengatakan, oh ada yang mengangkat tangan, kenapa ini? Oh bicik aja. Aduh, saya cuma mau nanya apa gitu. Oke, slide selanjutnya sudah 2 kita bermain. Oke, saya lanjutkan ya. Ternyata ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, apa sih pengertian soal uraian nih ya? 1 orang soal yang menuntut peserta didik untuk menjawab. 2 orang saja soal menjawab. Oke, nggak apa-apa. Lebih cepat lagi ya Bu ya. Yang sudah Bapak Ibu tadi isi ya. Menurut pertanyaan dan jawaban yang tadi dikatakan, ada yang bilang soal isian dan uraian sama, ada yang bilang beda. Nah, sekarang ini penjelasan. Untuk soal isian, pengertiannya adalah soal yang menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban singkat. Nah, yang milih tadi berarti sudah paham. Kalau isian berarti dia harus menjawab secara singkat, baik kata, frase, angka, atau simbol. Ini tidak memerlukan hal yang sulit, makanya untuk levelnya ini sangat rendah soal isian. Ibu kota Kalimantan Selatan, Banjarbaru, ini nggak perlu mikir-mikir yang panjang. Levelnya itu C1, C2, itu Bapak Ibu ya. Kayaknya hafalan aja. Nah, keunggulannya apa sih soal isian? Keunggulannya adalah mencakup lingkup materi yang banyak. Memang banyak materi, tapi tidak dalam. Banyak
tidak dalam. Dapat di-skor dengan mudah, cepat, dan objektif. Ya, kalau dia jawab benar, kasih 1, cepat. Kemudian dapat mengukur semua tingkat kognitif. Jadi tingkat pengetahuan anak itu tidak lagi kita bedakan ini. Kalau dia banyak jawab dan benar, berarti kognitifnya bagus. Tapi keterbatasannya cenderung mengukur level kemampuannya. Baik, belum teruskan ya Bapak Ibu, ada pertanyaan begitu di sini? Slide selanjutnya. Kaidah penulisan soal isian itu apa saja? Oke, sebelum keuraian kita di kaidah. Nanti share materinya, nanti insya Allah saya share juga kepada kita hanya membahas ini. Nah, soal harus sesuai dengan indikator. Ya, setiap soal baik isian maupun pilihan ganda itu harus sesuai dengan indikator. Apa yang mau kita ukur? Kalau sekitar wajah kita indikatornya, ya tentu sekitar mata, hidung, mulut, mungkin alis, dagu, bibir. Tapi kalau kita nanya indikatornya di sekitar wajah, kita menanyakan lutut, batis, itu lepas dari ini. Paham kira-kira Bapak Ibu ya? Kita cari yang sederhana aja seperti itu. Nah, soal harus menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Artinya bahasanya baik, benar, dan dipahami oleh seluruh peserta didik. Jangan pakai bahasa daerah yang siswa tidak tahu. Jawaban harus singkat dan pasti. Singkat pasti. Ibu kota Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Singkat itu isi. Tidak perlu menguraikan yang macam begitu. Berapa jumlah mata manusia? 2. Oke, soal tidak merupakan kalimat yang dikutip langsung dari buku. Kemudian yang keempat, soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban. Nanti kita lihat bentuk-bentuk soal dan pian langsung berinteraktif dengan soal-soal tersebut. Yang keenam, bagian kalimat yang harus dilengkapi sebaiknya hanya 1 bagian dalam rasio butir soal dan paling banyak 2 bagian. Slide berikutnya. Nah, sekarang contoh soal isian yang seperti ini. Setelah kita lihat kaidah-kaidahnya tadi, ada berapa Bapak Ibu? 6 ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya bagaimana. Silahkan Ibu coba. Itu contohnya. Kalau pian menjawab seperti apa? Seorang peneliti yang memelihara beberapa anak tikus dan memotong ekor-ekornya menjadi sangat pendek. Anak-anak tikus tersebut, tampilkan pertanyaannya lengkap. Nah, dipelihara hingga dewasa dan ekor mereka masih tetap pendek. Peneliti itu selanjutnya mengawinkan tikus berekor pendek dengan tikus berekor pendek juga. Dari perkawinan ini akan diperoleh keturunan tikus dengan sifat titik. Apa kira-kira jawaban? Itu isiannya. Singkat jawabannya. Tidak banyak, tidak harus bertele-tele. Perkawinan silang, ekor panjang. 4, 3, 2, 1. Incorrect. 12 orang mengatakan incorrect respon. Semua berekor panjang. Jawabannya berekor panjang. Lanjut Bapak Ibu, nih contoh berikutnya soal yang isian. Ada apa ini? Soal isiannya seperti ini. Oke, bacalah dadu. Mau diperbesar boleh juga. Nah, saya perbesar. Prijal memiliki sebuah dadu berisi 6. Setiap sisi dadu terdapat angka 1 hingga 6 yang diwakili dengan titik. Letak angka-angka pada dadu ini berbeda dengan dadu pada umum. Gambar berikut menunjukkan dadu dengan 2 posisi. Itu kita lihat yang gambar 1 angka 3, 25, gambar 2 angka 1, 2, 4. Bila posisi dadu seperti gambar berikut di bawah ini, nah, kepalanya 6, yang mata 6. Itu angka berapa yang ada pada sisi dadu bagian bawah? Habis, masih Bu Lili memimpin. Ya, oke, kelihatan ya. Oke. Incorrect 3 orang yang bisa menjawab itu. Yang lain lanjut. Jawabannya 2. Ini umur paman 5 kali umur adik 5 tahun lalu. Paman 5 kali umur adik. Selisih umur mereka sekarang adalah titik-titik tahun. Berapa tahun selisih umur mereka? Nah, kan satu jawaban yang harus tepat. Nanti kalau sudah semua menjawab kelihatan benar atau salah di layarnya. Benar, salah. Benar salahnya. Ada yang isinya 10, 12, 15, 70 tahun. 15 tahun, 10, 5, 20, 40. Kelihatannya gak ada yang benar deh. 28. Ya, isinya 28. Nah, aja Pak. 28 Bu. Nanti kita bahaskan kalau mau kita bahaskan. Selanjutnya Bapak Ibu. Kita masih ramai di Bu.
Coba soal isian selanjutnya. Waduh, iya. Berikut ini adalah diagram jumlah peserta seleksi selama 7 hari. Perhatikan grafiknya. Jadi di soal isian juga perlu kita sertakan grafik. Diklik ya Bapak Ibu, kalau mau melihat gambarnya lebih jelas klik aja di HP Pian, itu nanti akan besar. Klik saja gambarnya, nanti akan membesar. Jadi dia tanya, nah ini bisa besarkan gambarnya di tempat saya. Nah, besaran kelihatan. Nah, dia tanya rata-ratanya. Rata-ratanya itu berapa ya? Nah, grafiknya kan bisa dilihat ini. Ini 45, ini berapa nih? Nah, ini berapa rata-ratanya? Ya, kan nggak terlalu susah isian. Jadi tanpa melihat perbedaan kognitif dari siswa seperti ini. Jadi kita tampilkan langsung seperti ini soal-soal isi. Perhatikan diagram berikut. Ini adalah diagram jumlah peserta seleksi selama 7 hari. Perhatikan grafiknya, rata-rata jumlah peserta per harinya itu berapa? Oke, kita lihat sudah ada yang menjawab. Wanita. Nah, itu adalah contoh-contoh soal isian Bapak Ibu, seperti itu. Jadi singkat, baik kata-katanya, baik frasa kalimatnya, itu jawab dengan singkat tanpa kita harus menerangkan lagi. Itu namanya isian. Kalau uraian harus kita jelaskan Bapak. Ini kita tidak menjelaskan, namanya isian. Oke, masih ada beberapa detik lagi, 10 detik lagi ke depan, masih ada 3 orang, 8 detik lagi, 6, 5, 4, 3, 2, terus. Benar atau salah bisa dilihat leadboardnya di tempat ini. Ini leadboard, oh Ibu Marita sekarang memimpin kan? Iya. Oke, yang benar 4 orang, yang salah 7 orang. 1 tidak sempat. 65. Oke. Iya, oke. Perhatikan gambar. Andi melakukan percobaan pembuatan dengan listrik statis menggunakan alat dan bahan seperti pada gambar. Setelah digosok berulang kali dengan kain, gambarnya bisa dilihat. Gambar 1, penggaris plastik dapat menarik serpihan kertas kecil. Gambar 2, menarik. Hal ini membuktikan bahwa penggaris tersebut menjadi bermuatan listrik. Titik-titik. Kalau penggaris digosok dengan kain wool, itu akan menjadi bermuatan apa? Si Bistar itu. Ayo yang menjadi mana nih? Ya, jadi jawabannya adalah apa Bapak Ibu? Negatif. Oke, siap. Negatif. Negatif ya. Oke, saya lanjut aja ya. Lanjut lagi Bu, pertanyaannya lagi. Bapaknya soal bahasa Indonesia Pak. Nah, nanti ada Bu. Nanti ada. Nah ini, perhatikan gambar benda-benda pada gambar berubah dalam keadaan semula. Ini apa ya? Perubahan apa ini? Nah, itu tuh saya perbesar gambarnya. Ya, perubahan apa itu namanya? Leadboardnya kita lihat siapa sih yang memimpin dengan materi pertama tentang isian ini. Oke, leadboard. Tetap Ibu Marita. Oh, Ibu Yuli sekarang luar biasa. Jawabannya adalah perubahan kimia. Kimia Ibu. Ya. Oke. Lagi. Oke. Terima kasih ternyata. Itu adalah soal isian Bapak Ibu ya. Soal isian. Jadi ada 6 kriteria tadi yang harus kita penuhi, dan soal jawabannya itu harus singkat baik frase maupun tema. Oke Bapak Ibu nanti bisa mencoba pembuatan itu, soal-soal seperti itu yang akan ditayangkan kepada peserta didik Bapak dan Ibu nanti. Itulah materi kita lanjutkan. Tadi isian, sekarang kita lihat soal uraian. Ini pengertian soal uraian. Jadi soal uraian itu adalah soal yang menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajari. Jadi jawaban itu dikemukakan dalam bentuk uraian tersebut. Jadi tidak kontekstual seperti textbook, tidak, tapi begitu dia dapat dikasih soal, dia akan mengembangkan gagasan-gagasan. Nah ini banyak sekali ininya, manfaatnya. Manfaat untuk ini banyak sekali. Anak-anak diberi keberanian untuk mengutarakan apa yang ada dalam pikiran yang ada saat ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, keunggulan soal uraian ini dapat mengukur kemampuan penyajian jawaban terurai secara bebas. Jadi tidak ada larangan untuk menjawab soal itu karena uraiannya terbuka. Mengorganisasikan pikiran, mengemukakan pendapat, mengekspresikan gagasan-gagasan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat sendiri.
Jadi bebas, anak-anak dilatih untuk mengutarakan segala pendapat dan jawabannya. Tinggal nanti pendidiknya, gurunya yang bisa membuatkan skor atau rubrik untuk penilaian. Kalau ada yang tidak atau protes tidak terima dengan jawaban, kok salah, ini rubrik jawabannya bisa disesuaikan dengan jawaban-jawaban teman-teman. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak saya lanjut. Nah, keterbatasan soal uraian ini di jumlah materi atau pembahasan relatif terbatas. Kalau isian tadi lebih banyak, tapi di sini untuk uraian terbatas kan. Waktu untuk memeriksa jawaban lama sekali. Kalau kita punya 32 siswa, kita ulangan soalnya uraian, kita memerlukan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena kita sesuaikan dengan apa yang diuraikan, rubriknya seperti apa, itu kita harus sesuaikan, indikator dan sebagainya. Tingkat reliabilitasnya relatif lebih rendah dibandingkan tes objektif pilihan ganda. Reliabilitas yang rendah tergantung pada skor tes atau interest reliability. Jadi nanti ada skor yang kita bikin sendiri dari guru. Nah, bentuk soal uraian ini terbagi menjadi dua, ada yang objektif, ada yang uraian non objektif. Jadi kalau yang objektif, soal ini mengukur kemampuan peserta didik menguraikan konsep tertentu secara pasti sesuai dengan materi sehingga perskoran dilakukan secara objektif. Nah, kalau yang non objektif, subjektivitas ada. Ini cukup lengkap ini. Di tulisannya bawah. Nah, itu masuk di objektif sini. Soal yang mengukur kemampuan peserta didik menguraikan pendapat terhadap konsep tertentu sesuai dengan materi pelajaran sehingga perskoran suka dilakukan secara objektif. Perskoran dapat mengandung unsur subjektif. Jadi ada dua bentuk soal uraian. Kalau yang objektif itu objektif secara objeknya subjektif, mungkin tidak ada rasa objektivitas dan subjektivitas. Ini kita tambahin dulu aja, tambahin. Nah, itu tidak ada. Itu uraian yang jadi ada dua bentuknya, uraian objektif dan subjektif. Dan non isian itu ada 6 kaidahnya. Di sini hanya 3. Tahu ini yang perlu esensial sekali, materinya harus ditentukan. Materi apa yang harus kita bikin. Kemudian konstruksinya bagaimana? Ibarat bangunan itu bagaimana bangunannya? Ini konstruksivitas. Bentuk soalnya seperti apa? Bagus atau tidak? Itu perlu. Kemudian bahasanya juga harus kita perhatikan. Kita kupas satu-satu Bapak Ibu ya. Kita kupas satu-satu. Yang dimaksud dengan kaidah penulisan dengan materi itu seperti apa? Baik, ini Bapak. Soal harus sesuai indikator itu materi. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan atau ruang lingkup harus jelas. Ruang lingkupnya ini seputar apa materi ini? Makanya kadang-kadang kan perlu adanya kisi-kisi itu ruang lingkup. Kalau lepas dari kisi-kisi, lepas dari kaidah materi. Kemudian yang ketiga, isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran. Misalnya soal ekonomi harus menanyakan kompetensi ekonomi, bukan kompetensi matematika atau yang lain. Kalau ada penawaran banyak, itu berpengaruh pada apa gitu? Harga tentunya kan, pembeliannya banyak harga. Jangan ditanyakan yang berhubungan dengan matematika, konsekuensi dengan isi materi sesuai dengan pengukuran. Nah, materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jadi sekolah atau tingkat. Paham Bapak Ibu? Kalau jenjangnya di fase, kita fase apa? Fase D, jangan ditanyakan di fase E. Kasihan dia untuk memikirkan, untuk menjabarkan, nggak nyampe. Oke, ada 4 untuk materi Bapak Ibu ya. 4 hal dalam materi tadi, kaidahnya di materi ada. Sekarang yang perlu kita perhatikan di konstruksi, bagaimana isi bangunan daripada soal itu. Yang pertama, ada 4 juga. Rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai seperti mengapa, kemudian uraikan. Nah, uraikan itu pasti. Jelaskan, bandingkan, hubungkan, tafsirkan, buktikan. Itu ini tingkat kognitifnya memang betul-betul diperhitungkan. Kalau kognitifnya tinggi, pengetahuannya tinggi, mungkin dia bisa lebih banyak mengurai. Kemudian buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soalnya. Itu petunjuk soalnya harus ada. Terus kemudian buatlah pedoman perskoran segera setelah soalnya ditulis. Hal-hal lain yang menjadi menyertai soal seperti tabel, gambar, grafik, peta atau yang sejenisnya harus disajikan dengan jelas, berfungsi dan terbaca sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dan juga harus bermakna. Boleh Ibu, ini wajib itu kalau uraian yang menanyakan ini gambar dan sebagainya itu harus ada gambar. Nanti kita lihat soal-soal, tipe soalnya seperti apa. Baik, tadi pertama materi, kedua konstruksi soal, yang ketiga bahasa. Yang perlu diperhatikan ini ada 6. Rumusan butir soal menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Sederhana dan komunikatif. Jangan pakai istilah-istilah yang rumit dipahami. Gitu ya. Misalnya
ya bahasa-bahasa ilmiah gitu, kasihan anak-anak. Jadi yang sederhana. Benar, rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan peserta didik atau kelompok tertentu. Salah ya. Paham sendirilah Bapak dan Ibu yang menyinggung perasaan seperti apa. Kemudian butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, ini kita paham semua. Rumusan soal sudah mempertimbangkan segi bahasa dan budaya. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku. Hagan apa barang ini? Tolong uraikan, bingung ya. Bahasa daerah. Kenapa obat nyamuk bakar itu harus dilikitakan? Bingung kan akan kita kalau sarurainya gitu. Iya, kalau yang dari daerah situ tahu kalau yang dari ini. Kita menukar acan di pasar, apakah ada uraikan? Ya nah, bingung. Acan apa itu? Orang yang dari Jawa saka macan itu ya. Padahal terasi maksudnya. Jadi harus pakai bahasa yang memang betul-betul berlaku secara nasional. Apa tadi? Materi. Apalagi Bu, kaidahnya materi, bahasa, konstruksinya, bangunannya. Oke, saya lanjut. Pedoman persekolah. Setelah soal itu selesai kita tulis, kita buat sesuai kaidah tadi. Nah, sekarang kita buat pedoman persekolah. Panduan atau petunjuk untuk perskor dibuat dalam bentuk materi berisi kolom kata kunci atau kriteria jawaban di perskor. Sama kita mau bikin rubrik ya banyak kalian. Disusun setelah soal ditulis. Jangan menulis perskoran, soalnya belum kita tulis, jangan. Tapi setelah menulis soal baru kita buat skor. Misalnya ada 5 baris, kita ingin jadikan soal itu nilai 10, ya berarti satu baris itu berapa? 2. Kalau belum, menghayal kita. Nggak bisa itu membuat skornya gitu. Kemudian soal uraian objektif, ini batasan atau kata-kata kuncinya atau konsep ada kata-kata kuncinya. Kemudian soal uraian non objektif kemungkinan untuk jawaban atau kriteria jawabannya lain. Jadi kalau jawabannya lain sampai sini apa itu subjektivitasnya juga harus. Langkah-langkah menyusun pedoman perskoran. Kalau objektif seperti ini Bapak. Langkah-langkahnya tulis semua jawaban benar atau kunci jawaban dengan jelas untuk setiap nomor soal. Setiap kata kunci diberi skor 1. Apabila suatu pertanyaan punya beberapa sub pertanyaan, rincilah kata kunci dari jawaban soal tersebut menjadi beberapa kata kunci sub jawaban. Kata-kata kunci ini disebutkan skor masing-masing. Jadi misalnya beranak gitu, apa uraiannya ya diberi 1 sampai nanti kita inginnya tuh berapa satu soal itu utuh. Nanti soal apa nilai utuhnya tuh berapa nilai total. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu biar menyamakan persepsi gitu. Sampai sini aman aja, aman ya. Saya teruskan ya Bapak Ibu ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang non objektif dituliskan garis besar, pedoman perskoran dan sebagainya. Oke, ini untuk membuka perskoran setiap rentang skor diberi rincian berdasarkan kualitas. Jawaban misalnya untuk rentang skor 0 sampai 3, jawaban tidak ada 0, agak baik 1, baik 2, sangat baik 3, tentang 0 sampai 3. Sama kayak tadi kalau tidak ada diketahuinya ya 0, ada diketahui 1, ditanya 2, jawaban lengkap 3. Jumlah skor dari beberapa kriteria disebut skor maksimum dari suatu soal. Oke, ini uraian non objektif. Langsung saja Bapak Ibu. Nah, bobot sekarang. Angka yang diberikan untuk menggambarkan tingkat kedalaman kompleksitas butir soal. Nilai angka ditentukan dengan membandingkan kedalaman materi. Bisa skalanya dari 0 sampai 10 Bapak Ibu. Bisa juga skalanya dari 0 sampai 100. Itu kita bikin bobotnya seperti itu. Bobot soal uraian tergantung kompleksitas dari jawaban, tergantung dari kedalaman materi setiap butir soal. Bobot antar bentuk soal. Jadi ada bobot antar soal. Ini ada bobot antar bentuk soal. Apabila dalam satu instrumen tes terdapat lebih dari satu bentuk soal, perlu dilakukan pembobotan antar bentuk soal. Penentuan bobot antar bentuk soal dilakukan berdasarkan kesepakatan guru mapel atau pembuat kebijakan. Contoh, USBN IPA terdapat 35 pilihan ganda, itu bobotnya 70% dan uraian bobotnya 30%, sehingga jumlahnya menjadi 100%. Pembobotan soal seperti itu. Jadi perlu bobot antar bentuk soal, atau satu pilihan ganda, satunya uraian. Itu harus bobotnya berbeda. Jadi kalau 30% satu soal uraian itu berapa? Berapa persen? 6%. Ya, 6%. Satu jawab soal bisa benar itu 6% di. Kalau di sini 70%. Berarti satu soal pilihan ganda benar nilainya berapa? Kalau tadi caranya gimana? 30/5. Kalau ini 70/35. 2 berarti ya. 2% ya. Satu soal.
2% dari berapa? Dari 100%. Perhitungan nilai menggunakan rumus nilai tiap soal skor perolehan peserta didik. Skornya berapa? Diberi skor maksimum tiap butir soal dikali bobot. Nah itu, ini rumus. Ini jadi nilai tiap soalnya adalah skor perolehan peserta didik. Skornya berapa? Kemudian skor maksimum tiap butir soal dikali bobot. Nah, jumlahkan semua nilai NI yang telah diperoleh peserta didik dalam perangkat tes. Jumlah ini disebut nilai akhir dari satu perangkat tes ujian yang disajikan. Artinya kalau soal yang pilihan ganda ini berapa, soal uraian berapa, nanti dijumlahkan. Jadi ada 2, sehingga nanti jumlahnya genap 100%. Kalau misalnya dalam pilihan ganda soalnya 35 tadi, 35 ya tadi, 35. Ini berarti berapa soal? 40 soal. Kalau pilihan gandanya betul 30, itu nilainya berapa? 30 dari 35. 30 benar. 30 bagi 35 kali 70. 30 bagi 35 kali 70. Kalau betulnya 35 kan 35 per 35 kali 70. 70 intinya hasilnya, nilainya kan. Nah, sekarang kalau dia betul, kalau 35 betul 20, berarti kan 20 per 35 kali 70. Nah, berapa tuh nilai? Nah, bisa dihitung sendiri lah Bapak Ibu. Pokoknya rumusnya ini tadi seperti skor perolehan peserta dibagi skor maksimum butir soal kali bobot. Kalau soalnya pilihan ganda ada 10, uraiannya ada 5, kita mau bikin bobot 70-30 atau 80-20 bisa. Tapi kalau 20 kecilannya nggak apa-apa lah. Soalnya 10 pilihan ganda, esainya 2, pembobotannya itu 80-20. Yang betul 5 di pilihan ganda nilainya berapa Bapak? Yang betul 5 dari 10. 5 per 10 kan? 5 per 10 itu berapa? Setengah kali 80. 40, nilainya 40. Kalau betul 2 nilainya 40. Tambah nanti di esai, kalau esainya betul semua berarti 20 kan? 60. Esainya membantu. Iya, karena dibobot tadi. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu untuk penilaiannya seperti itu. Oke, bisa saya lanjut? Aman kira-kira sudah nanti kalau bikin soal uraian seperti itu Bapak Ibu, kalau di apa namanya? Digabungkan dengan pilihan ganda. Tapi kalau mau bikin sendiri dengan bobot tapi itu uraian semua ya bisa saja 100% bobotnya. Penentuan bobot antar soal uraian seperti ini Bu. Nomornya 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal. 4 soal bobotnya nomor 1 itu 30, nomor 2 20, nomor 3 20, nomor 4 30. Skor maksimumnya ini 4, 6, 8, 5. Ya, gitu. Jadi nilai perolehannya ini kalau dia seperti ini 2/4. Skor perolehan betulnya 2 dibagi 4 kali bobotnya 3. Gitu ya. Skor maksimumnya 4, betulnya 2. Jadi 2/4 per kali bobotnya. Sama soalnya tadi yang rumusnya ini jabarkan di sini. Kalau betul 3 dari 6, betulnya 3 dari 6. Berarti 3 per 6 kali 20. Soalnya 8, betul semua 20. Soalnya 5, betul semua, bobotnya 30. Ini harus 100% Bapak Ibu. Ya, ini total bobotnya harus 100%. Nah, ini akhirnya berapa nilai anak itu? 75. Silahkan ditanyakan Bu, diskusi aja. Oke, lanjut. Sekarang contohnya bagaimana? Contoh soal uraian seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk SD. Ini ada bahasa Indonesia, siapa yang bahasa Indonesia nih? Ini mata pelajarannya ini saya ambil dari kurikulum 13 bentuk soal uraian. Ini KD. Kalau sekarang capaian pembelajaran ya, CP. Ini kompetensi dasar, menyajikan teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah tentang penyebab perubahan dan sifat benda, hantaran panas, energi listrik dan perubahannya, serta tata surya secara mandiri dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulisan dengan memilih dan memilah kosakata baku. Kelas berapa? Kelas 6. Semesternya tidak dituliskan. Cakupan materi menulis, materi teks eksplanasi. Indikatornya ini, peserta didik dapat membuat teks penjelasan atau eksplanasi mengenai tata surya sesuai dengan struktur teks dengan memperhatikan penggunaan tanda baca. Level kognitifnya aplikasi, nomor soal
Soalnya seperti apa? Ini soalnya. Buatlah teks penjelasan atau eksplanasi mengenai tata surya. Perhatikan struktur pernyataan umum, penjelasan dan interpretasi dari penggunaan tanda baca. Kita perhatikan. Dia nulisnya nanti gimana? Buatlah teks penjelasan. Panjang sih Pak. Iya, panjang. Jawabannya. Jawabannya panjang, namanya uraian. Uraian. Bahasa Indonesia tapi larinya ke IPA. Kan di bahasa Indonesia ada juga ya eksplanasi. Ada Bu. Karena bahasa Indonesia mencakup keseluruhan. Gimana Bapak Ibu? Kita juga harus nanti membuat indikator-indikatornya itu. Bisa nggak dia menyebutnya sampai ke planet ini, nanti kita berapa kasih membuat. Harus jelas itu nanti kita buat seperti uraian. Sehingga kalau ada anak yang protes, kenapa nilai saya kok rendah? Ini indikatornya atau ini rubrik penilaiannya. Kamu sampai sini nggak nulisnya atau menguraikannya sampai sini nggak? Nah berarti nilainya segitu. Dibuat rubrik. Gitu Bapak Ibu ya. Kuat jadinya kita. Nah itulah memang kan tadi dikatakan di depan memerlukan waktu yang lama. Tapi untuk penggalian kognitif siswanya itu lebih dalam, lebih menguasai di ilmunya. Ini pedoman perskorannya Bapak Ibu. Misalnya kriteria jawaban, skornya 0 sampai 3. Nih, 1, membuat pernyataan umum, tepat, kurang tepat, tidak ada. Ini isi teks. Isi teksnya yang A-nya ini. Isi teks. Kedua, membuat penjelasan, tepat, kurang tepat, tidak tepat. Nih, kasih lagi seperti itu. Membuat interpretasinya seperti apa. Kemudian ini bagian A ya Bapak Ibu ya, ada membuat pernyataan umum, membuat penjelasan, membuat interpretasinya. Itu kita harus bikin seperti itu. Kemudian ejaan penggunaan titik komanya, kalau dia mengeksplanasi tadi bagaimana, benar semuanya kah? Sebagian benar, besar benar, sebagian besar salah semuanya, skor maksimum kita beri 2. Nanti ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4 bagian. Jadi kalau semuanya 3 kali 4, nilai maksimumnya itu adalah 12. Skor maksimumnya 2. Jadi kalau dia hanya bisa menjawab sampai sini saja, 6 per 12. Jadi setengah kali 100% kalau bobotnya betul semua. Jadi 50 kali soal apa nilainya 5 atau 50, tidak 10. Kalau kita buat tentang 0 sampai 10 dia 5. Kalau dibuat 0 sampai 100 berarti dia 5. IPA sekarang kompetensi dasarnya ini uraian SD. Ini kelas 5, menganalisa hubungan antar komponen ekosistem dan jari-jari makanan di lingkungan sekitar. Ekosistem materi. Indikatornya apa? Ini disajikan gambar jari-jari makanan pada ekosistem tertentu. Peserta didik dapat menentukan komponen ekosistem yang memiliki peran tertentu, menentukan komponen puncak dan alasannya, serta menjelaskan akibat yang akan terjadi bila salah satu komponennya mengalami kepunahan. Ini sudah aplikasi namanya. Ini sudah ke C4. Bagaimana bentuk soalnya? Seperti ini. Nah ini. Jadi di sini ada gambar. Yang saya katakan tadi kaidahnya kalau ada gambar, grafik itu harus muncul supaya anak-anak tahu. Perhatikanlah gambar jari-jari makanan pada ekosistem kebun berikut. Ini ada belalang, ini ada burung pipit, ini ada ulat, ini ada bunga sepatu, ini ada sawi, ada tikus, ada katak, ada elang. Sebutkan makhluk hidup pada gambar di atas yang berperan sebagai produser konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Produsennya apa kira-kira? Bunga sepatu. Konsumen tingkat 1-nya sawi juga ada ya. Nah, produsen tingkat 1. Yang konsumen tingkat 1 ini. Iya kan? Nah, konsumen tingkat 2-nya kata tikus ini bisa konsumen tingkat 1. Ini kata ini konsumen tingkat 1 ya. Ini konsumen tingkat 2 ya lah. Terus konsumen tingkat 3, sorry, tingkat 3, ini tingkat 2 ya. Burung pipit tingkat 2. Ini tingkat 1 ya. Nah, anak berpikir di sini. Kasih tahu gambar. Manakah makhluk hidup yang merupakan konsumen puncak? Jelaskan alasannya. Mana konsumen puncak? Mengapa? Kan menguraikan. Berpikirlah. Kalau kita buat rentang tadi kita bisa melihat nilainya sekian. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, jelaskan akibat yang terjadi apabila populasi belalang banyak yang mati sampai mengalami penurunan. Kalau ini nggak ada, apa yang akan terjadi? Ini pasti nggak bisa makan. Ini pasti juga nggak bisa makan. Iya kan? Karena itu terakhirnya kan. Jadi kalau populasi belalang itu banyak mati, apa yang mengalami penurunan? Elang, burung pipit, katak. Nah ini kunci jawaban persekorannya. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi kita harus bikin persekoran seperti ini.
makhluk hidup yang berperan sebagai produsen nih kita beri nilai 1 kalau dia bisa jawab 1 sampai sini nilainya berapa nih Bu? 4. Ini skor maksimum 8 kalau Bu. Dia ingin bobot berapa nilai anak itu nanti? 100. Nah, udah berarti kalau dia sampai sini jawabnya 4/8 kali 100 4/50 berarti kalau dia hanya cuma bisa sampai jawab sini saja. Kalau sampai sini 6/8 kali 100. Kalau sampai 8/8 kali 100. Oke lanjut, itu SMP sekarang. Membuat dan menyelesaikan model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Kelas berapa nih? 8. Keliling dan luas lingkaran. Disajikan permasalahan dalam dunia nyata yang berkaitan dengan benda berbentuk lingkaran. Peserta didik dapat menggunakan hubungan keliling dan luas juring lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini sudah aplikatif. Ini C4 sudah ya. Ini sudah C4. Sebuah taman di sebuah komplek perumahan berbentuk lingkaran berdiameter, ini diameternya 14 meter. Taman tersebut ditanami berbagai macam tanaman bunga dengan desain seperti pada gambar. Ada seroja, ada kana, ada kembang sepatu, ada anggrek, ada bunga matahari, ada melati, ada mawar. Berapakah luas taman yang ditanami bunga seroja dan bunga kana? Tuliskan langkah-langkah perhitungan. Ya kan? Ini 60, ini 30 kan? Kita buat ya. Jadi 60/360 derajat dikali luas lingkaran. Ya kan? Kalau diameternya 14 berarti bisa pakai 1/4 pi d kuadrat untuk mencari luas lingkaran. Jadi penskorannya kita bisa bikin kalau dia sampai jawab sampai sini kita beri nilai 2. Kalau dia lagi bisa menjawab sampai sini 1. Jadi nilainya 3. Mau berapa bobotnya? 100. Ya sudah 3/3 kali 100. Kalau dia hanya sampai sini 2/3 kali 100. Kalau dia cuma sampai sini aja, tulisan sini aja, kasih aja 1/3 kali 100. 33,3 nilai 33,33333 dibelaskan 33 kalau. Nah ini nanti kita lihat. Nah jawabannya seperti ini. Kita bikin rubriknya setelah soal ada persoalan baru kita bikin. Kalau dia sampai menuliskan rumus 1, bisa mengaplikatifkan dengan angka 1, bisa menghitung memasukkan lagi 1 sampai sini sudah 3. Benda digeser 5 cm menjauh yang sama berarti SO nya menjadi 15. Oke. Bisa lagi menuliskan ini. Nah akhirnya jumlah SI nya 10 cm. Artinya dia depan lens untuk bayangannya nyata. Itu Bapak Ibu ya. Nah kita bikin skor maksimumnya kok nggak kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba saya buat. Oh masih ada perbesarannya 6, 7, 8, 9, 10, 12. 2. Skornya maksimal 2. Bebas itu Bapak Ibu menentukan skornya mau 25, mau 13, mau bebas. Yang penting dia harus tahu berapa bobotnya. Ya pasti 100 karena penentunya adalah bobotnya nilai dari penskorannya untuk SMA. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana bentuk soal esai, bagaimana bentuk soal isian, sudah saya bawakan di situ. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita berdialog lagi. Dan untuk mendapatkan ini nanti saya kirimkan ke tempat Bapak dan Ibu. Kalau ada masih ada pertanyaan bisa saja kita buka sesi tanya jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah ilah mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah doa. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera.